Yo, hello semuanya, The Netizen. Ketemu lagi bersama aku Rega di channel yang selalu ngebahas apa aja. Oke teman-teman, jadi kali ini seperti judul yang ada di deskripsi, kita bakal ngobrolin salah satu YouTuber ya, papan atas, artis lah ya. Artis yang mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa artis ini sudah jadi label atau ikonnya para gembel. Oke, yang beralih profesi sekarang menjadi uh, pembagi-bagi away, teman-teman. Luar biasa sekali. Waduh. Tapi yang ya, sebelum kita masuk ke inti kontennya ya kan, kita mau beri apresiasi dulu kepada Baimung ya enggak, bahwa sebetulnya dia memberikan sebuah konten yang awalnya dengan inspirasi dia gitu kan, bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk lebih berusaha dan bekerja keras supaya bisa bekerja lebih giat lagi begitu kan. Tapi ya tidak dipungkiri juga bahwa sekarang dia itu ya kan, sekarang malah bagi-bagi giveaway dan ada efeknya ke kita semua yang ada di lingkungan-lingkungan sekitar, termasuk aku orang-orang kecil gitu kan, sampai tergelitik gitu pengen ngomentarin ini gitu loh sebenarnya. Ya sebenarnya sih masa bodoh ya kan, itu kan terserah dia lah kan, orang dia yang punya channel, dia yang punya konten, tapi hak gue juga gitu kan, karena ini internet, berarti gue juga berhak dong untuk mengomentarin apa yang dia lakuin. Nah, kenapa sih aku pengen ngomentarin dia? Apakah aku iri dengan status sosial dia? Iya, jelas anjing. Siapa sih yang nggak iri dengan kehidupan sosial orang kaya gitu kan? Tapi enggak, bukan itu, brother. Jadi sebenarnya yang terjadi gitu kan di lingkungan sekitar gua, kenapa gua sampai ngomong kayak gini? Sampai-sampai muncul di chat WhatsApp gitu kan. Ada seorang ibu-ibu tetangga gitu kan yang sampai ngechat aku kayak gini. Pemberitahuannya kita tampilkan aja di samping. Nah, jadi ini tuh isi chat ini tuh menceritakan bahwa memang giveaway yang dilakukan sebagian besar ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada banyak penipuan gitu loh. Dan gilanya lagi gitu kan, tiap kali aku buka Facebook itu, tiap kali aku scroll bagian bawah itu pasti ada Baimbong gitu, sedang giveaway gitu ya kan. Ya, aduh, gua sumpah. Ya itu yang paling parah itu di bagian itu, dimana banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya mengatasnamakan Baim sehingga uh, orang-orang yang kecil-kecil seperti kita gitu kan banyak tertipu gitu loh. Nah itu yang menjadi keresahan aku. Terus yang kedua, yang keresahan kedua yaitu adalah ketika ya Baim sendiri, yang aku bilang di awal, kita berhak memberikan apresiasi karena dia sudah menjadikan konten yang inspiratif gitulah, untuk membagikan uang-uang gitu kan, sedekah lah istilahnya, ke uh, teman-teman atau ke orang-orang yang bekerja gitu kan di umur tua ataupun yang ada di jalan-jalanan gitu kan. Itu benar-benar menginspirasi banget, brother. Tapi sayangnya sayangnya kenapa kontennya yang sekarang aku malah lihat bahwa memang dia tuh lebih mengejar fame, fulus ya. Ya walaupun mungkin aku juga nggak tahu, mungkin itu di endorse kah, atau memang itu dari duit pribadi dia kah, atau memang jiwa sosial dia, mungkin lebih dengan simpelnya kita bagi-bagi giveaway. Padahal ya sebenarnya dengan cara dia yang lama gitu kan, itu bisa menginspirasi banget dibanding dengan cara dia yang sekarang. Kebanyakan youtuber atau public figure itu sekarang tuh modelnya tuh kayak gini gitu loh, produkan pabrikan duit gitu loh. Ya, mereka orang-orang atau youtuber-youtuber yang seperti ini yang memiliki angka yang besar, walaupun sebetulnya angka itu tidak menjadi patokan, tetapi kita perlu mengakui bahwa orang-orang dengan followers terbesar itulah yang membentuk komunitas yang di YouTube ini menjadi komunitas kreatif atau industri uang gitu loh. Dan sekarang ini tengah beralih ke industri uang itu tadi. Dan orang yang sebenarnya harusnya memberikan impact kreativitas itu tadi, sehingga orang-orang kecil kita yang orang-orang seperti gua nih yang pengen berkreasi malah terhambat dengan orang-orang yang memang memiliki uang gitu loh. Itu juga sih salah satu kegelisahan aku juga. Aku kayak mikir, aku buat konten susah payah anjir, tapi orang lain tuh
nggak mau ngelihat kita, lebih cenderung melihat orang-orang yang seperti ini, giveaway macam ini gitu loh. Ya itu hak mereka juga, sekali lagi ya terserah. Tapi please lah, Bu, ya kita juga pengen lah orang-orang kecil gitu loh diberikan kesempatan buat menjadi orang yang punya duit gitu. Dan lagi sebenarnya ya, kalau aku boleh ngomong, orang-orang yang di YouTube ini atau orang-orang yang ada di internet ini, mereka lebih memutuskan untuk menjatuhkan harga diri mereka atau untuk membuang sifat-sifat yang manusiawi, yang rasional mereka, dan memilih untuk jalan pintas. Nah ini sebenarnya jalan-jalan pintas inilah orang-orang kecil seperti kita. Dan ada juga orang yang membuat konten makan tai kerbau lah, apalah segala macam, kan itu nggak make sense banget gitu lah. Tapi itu kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Karena mereka itu pengen viral, walaupun dengan cara yang tidak rasional. Karena apa? Karena YouTube ini, karena komunitas ini sudah menjadi wadah bisnis gitu, wadah uang. Ya karena orang-orang besar itu tadi, mereka yang memegang kendali atas konten-konten yang ada di YouTube. Siapa yang perlu disalahin? Penontonnya kah? Atau konten kreatornya kah? Ya aku nggak tahu sebenarnya, jadi kayak lingkaran setan juga begitu, yang disalahin penontonnya juga suka nonton, dan si YouTuber juga terus-terusan buat konten yang seperti ini. Dan walaupun sebenarnya menurut pemikiran aku nih ya, menurut pemikiran gue nih ya, kalau misalkan si konten creator ini membuat video-video kreatif atau inspiratif seperti Baimung itu tadi, nah sementara si netizen ini meminta untuk video-video sampah, tetapi si konten kreator ini nggak bikin, otomatis apa yang pengen ditonton dari si penonton itu tadi? Kan nggak ada, gitu kan? Jadi mau nggak mau ya udah yang ada aja ditonton dari dia. Itu sebenarnya yang bertanggung jawab, yang memiliki impact yang besar adalah mereka ini yang memiliki followers yang banyak itu tadi. Sumpah. Ya, aduh. Ya akhirnya ya udah jadi industri kayak TV aja gitu. Orang-orang mendahulukan rating, orang-orang mendahulukan duit akhirnya itu. Dan orang-orang kecil ya udah mentok di situ-situ aja gitu. Pengen fans, pengen duit juga dari situ. Akhirnya kehalang sama-sama mereka yang kayak gini. Ya akhirnya milih-milih jalan pintas itu tadi. Ya, Baimung. Ya respect lah sebenarnya aku sama teman-teman semua yang dulunya seperti membuat konten-konten inspiratif. Ya walaupun aku juga nggak tahu kondisi Baimung ataupun orang-orang seperti ini pun seperti apa, kita nggak tahu kan ya, mental seseorang itu kayak misalkan orang-orang kaya juga punya tanggungan loh, seperti mereka itu punya saudara-saudara yang memiliki kebutuhan yang khusus, atau mungkin saudara-saudaranya ditanggung dari dia, ya mungkin kayak gitu lah ya. Mereka punya tanggung jawabnya masing-masing, yang kita pun sebenarnya sebagai orang-orang kecil juga nggak bisa terus-terusan nyalahin mereka. Tapi ya di situ juga sebenarnya, please lah, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Lu nggak perlu ngasih orang duit. Lu kayak misal Mbak ngasih gua nih ya, misalkan duit gitu kan, nggak perlu. Lu cukup memberikan peluang kepada konten-konten kreator kecil seperti kita, ruang kreatif gitu kan, untuk kita bisa berkreasi gitu loh. Sementara kalau kayak gini kan ya gimana, kita mau berkreasi juga serba salah. Dalam artian yang dikejar tetap angka, dan sistem YouTube juga yang dikejar juga angka juga sebenarnya. Aduh, balik lagi ke yang tadi, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Hai teman-teman semua yang ada di industri kreatif yang sudah angka-angkanya besar, please lah. Semisal contohnya aja seperti ini, kita baik sama orang nih, kita ngasih orang duit, tetapi ngasih duit kepada orang yang kurang tepat gitulah istilahnya kayak gitu. Itu tidak akan menjadikan timbal balik ke kita, karena pun mungkin ada juga perhitungannya kan. Kalau kita ngasih dengan nilai 1, dengan keikhlasan 1 juga, maka yang akan kembali juga 1 gitu. Tetapi ketika kita ngasih sesuatu hal yang impactnya sederhana tetapi dengan ikhlas, itu bakal ngasih kita rezeki yang tidak terhingga. Perhitungannya kan seperti itu matematikanya. Itulah. Hal sesederhananya lagi, misal gini, contohnya katakanlah seperti ini. Lu ngasih ruang ke kita-kita content creator yang kecil, ruang yang kecil gitu kan, dengan cara kalian-kalian semua membuat konten-konten yang edukatif, yang menginspirasi lah, katakanlah seperti itu, atau yang kreatif lah. Jangan sampah mulu lah, please lah, kalian tuh punya uang.
Dan secara tidak langsung itu memberikan peluang untuk kita supaya berkreasi juga tanpa harus menyimpang dari konten-konten yang tidak masuk akal. Dan sesudah itu yang akhirnya terjadi, kita juga ikut naik. Dan sudah kita naik, konten-konten kreator yang kecil seperti kita, akhirnya gue percaya suatu hari nanti ketika lu semua jatuh di bawah, mereka-mereka semua yang kecil-kecil ini yang akhirnya besar pasti bakal nolong lu juga gitu loh. Sehingga industri ini tuh tetap ada. Lu terlalu serakah, men. Terlalu serakah kalau lu tuh memakan semua ikan yang ada di lautan. Itu kayak yang si Reza Arab bilang gitu kan. Lu terlalu serakah gitu loh. Dan lu nggak punya jala sebesar itu untuk menangkap semua ikan. Sekalipun lu nangkap semua ikan itu, ya kan? Berhasil nih. Lama-lama juga habis, cuy. Industri itu bakal mati. Dibanding industri ini mati, ya udah mending lu buka kesempatan buat orang yang di sekitar lu, yang akhirnya industri ini tetap hidup gitu loh. Itu please lah, jangan jadi konten kreator. Aduh, gimana lagi aku ngomongnya, anjing. Geli sendiri gua. Maksudnya itu kalian itu udah punya fame, udah punya duit, udah punya famous, udah punya angka yang cukup gede, tapi dengan segala apa yang kalian miliki, kalian malah membuat konten-konten yang aduh, yang di luar nalar gitu loh, yang lebih pengen memperkaya diri sendiri dibanding memberikan impact ke masyarakat gitu. Yang akhirnya gue sendiri ya, gue akuin ya, gue juga membuat konten-konten sampah akhirnya itu di bawah banget. Coba lo lihat aja, kayak misal prank apa segala macam, itu menurut gue sampah lah gitu loh. Kayak model mengumbar-umbarkan aib gitu, kayak kepribadian hidup gue gitu kan, sampah memang. Tetapi itu yang dikonsumsi dari konsumen, dari viewers, dari penonton. Yang awalnya dari mana juga gitu loh, ya dari kalian gitu. Aduh, nggak tahu lah gue harus ngomong kayak gimana lagi. Tapi please lah, ayo kita bangun sama-sama YouTube ini menjadi sebuah wadah di mana iya, jadi konten kreasi baru lagi gitu. Jadi orang-orang yang penuh kreativitas lagi gitu loh. Dan kalian juga youtuber lama cenderung lebih menyalahkan youtuber baru karena kalian tolol juga. Maksud gua adalah ketika lu memang punya tanggung jawab, kenapa lu nggak dari dulu rangkul mereka yang dari kecil-kecil, bukannya dimusuhin, goblok. Jadi ada dua kubu, yang satu kubu baik, yang satu kubu jahat, yang satu merasa senior, yang satu merasa junior. Nah, si yang senior ini malah kayak ya udah sistem ospek, kayak lu kayak gini, dan sebagian besar mungkin dari mereka juga nggak terima gitu youtuber baru. Ya akhirnya siklusnya jadi rusak juga. Bukannya dirangkul, ayo ikut bareng, kita join yuk, kita bikin konten kreasi bareng gitu kan. Kalau udah digaet bikin konten kreasi bareng, otomatis siklusnya itu bakal tetap tertata rapi. Please lah, ya udahlah, yang udahlah sekarang, udahlah biarin lah. Nah, udah telanjur kan, mau diapain lagi, konten kayak ya industrinya udah kayak gini. Dan kalau bisa, ya udah ayo kita bikin internet ini jadi wadah yang memang benar-benar bisa bangkitin anak-anak bangsa gitu loh, teman-teman semuanya. Kasihan loh cuy, beneran. Ini adalah siklus Moon 4.0, di mana gue sadar bahwa memang internet ini nggak bakalan pernah mati, bahkan terus kembang pesat menjadi bentuk lain gitu kan, dari perkembangan teknologi itu tadi. Maka dari itu gue pengen ngomong, tolong berikan kita yang kecil-kecil ini peluang buat mencapai ke sana biar setara dengan kalian. Itu bakal mendapat impact yang besar lah. Jangan melulu inilah memperkaya diri sendiri, tolonglah ya. Itu aja sih pesan gue. Ya sorry kalau misalkan ada salah kata, tapi gue mohon sama kalian tonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian tahu inti makna dari video ini. Jangan asal makan mentah-mentah aja. Men, mikir. Jadi netizen itu juga yang cerdas kan. Itu juga kalian juga yang meminta buat konten-konten kreator yang di atas untuk membuat konten-konten sampah juga. Kalian juga salah cuy. Kalian juga penyakitnya di situ. Ayolah, bangun yuk sama-sama, dari konten kreatornya, dari subscribernya, dari para penontonnya. Ayolah, kita bangun bareng-bareng. Ya, gitu aja mungkin. Sudah cukup capek gua ngomong.
Sumpah cuy, capek gua ngomong. Karena masalah Indonesia sekarang menduduki masa pemuda yang cukup tinggi gitu. Angka-angka pemuda yang cukup tinggi. Nah ini jadi penentu nih. Apakah pemuda ini akan mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkaya bangsa, ataukah akan menghancurkan bangsa? Bukan menghancurkan bangsa sih, lebih tepatnya lebih perkembangannya jadi lebih terhambat atau lebih pesat gitu loh. Dan itu ada di anak-anak muda. Dan kalau kalian yang tua-tua yang ada jadi content creator, kalau kalian gak mikirin itu semua memberikan efek yang bagus, ya udah gitu loh. Apa bedanya lu juga sama sampah-sampah masyarakat lainnya? Sorry lah ya kalau gua ngomong kasar. Udahlah, capek. Mungkin itu aja. Kalian bisa mikir sendirilah, cerna sendirilah. Udah pada dewasa, udah pada pinter ya. Udah punya banyak uang kan. Gua aja yang nggak punya banyak uang, yang pendidikannya masih cetek, pengalamannya masih sedikit, masih bisa mikir kok. Serah kalian mau kayak gimana pun sekarang. Yang penting gua udah nyampein keresahan gua. Terima kasih yang udah nonton. Mau di share, mau di like, terserah. Mau di tag Baimbungnya juga ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting setidaknya dia tahu gitu keresahan gua juga. Sebagai contoh nih ya, Baimung itu sebagai contoh di antara youtuber-youtuber yang lain sebenarnya banyak. Cuman yang jadi titik sentral gua yang sampai saat ini masuk sampai bener-bener kayak tiap kali ngeliat internet ada gitu muncul ya dia gitu. Ya gitu aja ya. Terima kasih. Bye.